Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita ngoprek karburator teman-teman. Nah ini kita akan sedikit berbagi pengalaman mungkin teman-teman. Ini untuk cara kerja karburator itu, mumpung kita lagi membongkar karburator Blue Winner. Kita di sini kan sedikit menjelaskan cara kerja karburator itu. Nah mungkin buat teman-teman kalau seandainya yang sering berkendala atau punya kendala, biar nanti dalam penanganannya itu tidak salah penanganan. Itu biasanya berebet di bagian bawah, di bagian atas. Karena untuk karburator seperti ini tuh ada beberapa bagian. Jadi dari mulai pertama hidup sampai putaran rendah, putaran tinggi itu ada sistemnya. Nah, di sini kita akan sedikit menjelaskan cara kerjanya dari mulai pertama masuknya bensin, terus mulai di starter, mulai mesin hidup, RPM rendah, RPM tinggi. Nah, kita langsung aja teman-teman biar nggak terlalu panjang lebar nanti malahan ngantuk. Nah, ini yang pertama itu kita pelajari cara masuk untuk BBM bensin itu. Nah ini BBM bensin itu masuk lewat sini. Nah ini kan selang dari rotak atau dari membran, ini masuknya ke sini. Nah ini jalurnya itu kemana? Nah sini. Nah dari sini masuk, keluarnya itu lewat sini. Nah ini di dalam itu ada saringan untuk menyaring bensin yang masuk. Di dalamnya itu tadi tersaring dulu. Nah setelah dari sini, ini ada sistem untuk buka tutup yang secara otomatis, yaitu dengan pelampung. Nah di sini ada jarum, apa sih namanya ya, jarum yang kayak buah belimbing itulah, yang gitu apa namanya. Nah ini di sini, ini sama pelampungnya. Nah ini yang kayak buah belimbing, palep apalah namanya lah. Intinya ini gunanya untuk menutup dan membuka aliran bensin yang mau masuk ke karburator. Nah, ini digerakkan dengan pelampung ini. Kalau pelampung ini udah terendam bensin, nanti pelampungnya naik dan akan menutup lubang yang dari sini. Nah ini kalau bensinnya udah kurang, ini turun, pelampungnya turun, nah bensin itu akan mengalir lagi. Nah ini masuk ke sini. Nah seperti ini. Jadi itu nanti naik turun. Nah seperti itu. Nah ketika naik seperti ini nih, menutup, bensin itu nggak masuk ke karburator. Ketika bensin pelampung ini turun, bensin itu masuk. Nah ini yang pertama itu sistemnya seperti itu. Masuknya bensin itu secara otomatis dikontrol oleh ini. Nah ini juga ada setelannya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nanti kalau terlalu rendah, terlalu tinggi, nanti setelan ke penampungannya jadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah ini, nah setelah dari sana bensin itu masuknya kemana lagi? Nah bensin itu masuk ke penampungan di sini. Nah ini ya. Nah ini. Nah jadi dari tadi itu, dari yang tutup karburator bagian atas itu, bensin itu masuk ke sini. Nah ini tampungannya tuh segini, lumayan besar. Nah untuk patokannya, untuk ketinggian dan kerendahan pelampung, nanti bensin itu harus disesuaikan dengan lekukan ini. Usahakan rata dengan ini. Jadi jangan sampai kurang dari garis ini atau dengan terlalu tinggi karena dari garis ini. Kalau terlalu rendah nanti akan tekor ke tenaga, ke performa itu nggak bakalan bertenaga. Begitu juga kalau terlalu tinggi nanti malahan banjir, susah hidup. Nah setelah bensin tertampung di sini, udah secukupnya segini. Nah pada saat mulai pertama hidup, kemana dulu ini alurnya? Nah kita pelajari dulu dari pertama mulai hidup, stasioner. Nah dari bensin udah ditampung sini. Nah yang pertama itu kita membahas untuk stasioner. Nah untuk stasioner itu bensin itu masuk lewat main jet primer.
atau istilah sebut aja spuyer primer lah biar nggak pusing. Nah, nanti kalau ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan teman-temannya sendiri. Jadi bensin itu pertama itu masuk lewat sini. Nah, ini pada stasioner itu langsung masuk ke, nah ini ada jalurnya tuh, nanti nyambung ke sini dan ke sini. Nah ini, nah di sini ada slow jet. Slow jet itu yang seperti ini. Nah ini, nah ini slow jet. Nah ini di sini. Nah, cara kerjanya slow jet itu dari sini masuk bensin, ke sini masuk ke sini. Nah jadi di sini tuh di bawah ini tuh nanti bensin. Nah sampai di ujung itu bensin, dan nanti bensin itu masuk melalui lubang ini. Nah ini yang di bawah ini, nah ini yang kecil ini slow jet atau pilot jet. Nah ini nanti bensin itu masuk ke sini. Nah ini di atasnya itu ada lubang. Nah lubang ini sebagai lubang angin. Nah ini sini juga ada lubang anginnya. Jadi bensin itu di sini tercampur antara udara dan bensin di sini. Nah nanti setelah tercampur dia itu keluar melalui nih, nah ke sini ke selenoid dulu, disaring dulu pakai selenoid. Nah ini untuk jalur yang atas, untuk bagian ini sama ini nih, ini udara. Nah ini udara itu masuknya dari lewat sini teman-teman. Nah ini keluarnya lewat sini. Jadi pas pertama hidup itu udara itu masuk dari sini. Nah ini yang kecil masuk ke sini. Nanti di sini dibagi, ada yang ke sini satu, ada yang ke sini satu. Nah pembagiannya itu di sini. Nah ini tadi yang satu, ini yang ke sini satu. Nanti keluarnya ke sini, ke selenoid. Setelah dari selenoid, nah nanti ke bawah. Nah nanti keluar dari lubang yang ini. Nah ini dari sini nanti tersambung lagi ke sini. Nah dari sini terhubung ke sini. Nah ini sini itu jadi pada posisi stasioner. Nah ini pertama hidup stasioner. Bensin dan udara itu masuk ke sini. Nah ini dikontrol dulu dengan setelan angin. Setelan anginnya yang seperti ini. Nah seperti ini. Jadi ini masuk di sini. Nah, nanti keluar lewat sini. Nah ini yang kecil ini. Nah ini. Jadi pada posisi stasioner itu bensin itu keluar itu cuma dari sini. Dia belum dari mana-mana. Nah ini untuk mengaturnya, ini kalau terlalu banyak udara atau bensinnya, ini setelannya, setelan angin kalau disebutnya. Nah itu pada posisi stasioner. Nah jadi posisinya itu seperti ini ya nih. Ini koin ini masih tertutup. Jadi bensin itu keluarnya itu dari sini. Itu mesin udah bisa hidup. Nah ini dengan bantuan dari lubang ini dulu. Nah setelah hidup, nah, nanti di gas itu dibuka sedikit. Nah di sini ada lagi lubang. Nah ini lubang. Ini untuk putaran rendah. Nah ini putaran rendah. Nah itu sama keluarnya itu dari lewat lubang yang tadi, dari yang sini. Nah yang ini dari slow jet juga. Cuman kalau untuk putaran yang rendahnya, dia itu tidak lewat lagi setelan angin yang ini. Kalau tadi kan yang bawah ini lewat sini dulu, jadi bisa ditutup dibuka
Sedangkan untuk yang atasnya ini yang putaran ini namanya itu idle pot. Kalau itu yang slow pot. Nah ini yang atasnya. Nah itu tuh. Ini idle pot, yang atas slow pot. Jadi kalau yang ini bisa disetel dulu pakai ini lubangnya. Kalau yang idle-nya, tapi kalau yang slow potnya itu ini langsung dari sini. Nah ini. Nah jadi ini dua sistem udah berjalan dalam putaran stasioner dan putaran rendah. Nah itu jalurnya tuh ke situ. Nah setelah itu kita naikin gas. Untuk naikin gas itu beda lagi jalurnya. Nah setelah gas itu diinjak semakin tinggi dari tadi itu putaran rendah. Nah itu mulai ke putaran sedang. Nah, untuk putaran sedang itu sistemnya juga sama. Bensin itu masuk ke sini dulu, ke sini. Nah, cuman untuk putaran sedang itu dibantu lagi dari sini. Nah ini lewat penturi. Karena koin ini semakin membuka semakin besar. Nah ini koin ini ke sini itu ada nah sini ada isapan. Jadi pada putaran menengah itu bensin itu keluar dari sini. Nah ini namanya penturi. Nah, bensin itu masuknya dari sini lubang ini. Untuk lubang udaranya itu dari sini. Nah, bensinnya tetap sama masuk dari lubang ini ke sini. Cuman keluarnya itu udah dari sini. Beda lagi. Nah seperti ini. Jadi kalau gasnya kenceng keluarnya itu dari sini. Shot. Kalau pas waktu putaran rendah dan idle up keluarnya itu dari yang tadi ini. Nah yang bawah. Nah yang ini dari sini. Nah itu yang selanjutnya untuk putaran masih tinggi ya. Nah untuk putaran lebih tinggi lagi gas semakin diinjak. Nah itu yang bekerja itu ditambah satu dengan ini. Karena putaran kencang, putaran tinggi, ini spuyer ini tidak lagi bisa menyuplai bensin yang mencukupi dengan putaran mesin. Jadi dibantu lagi dengan ini. Nah ini putaran tinggi itu dengan valve jet. Kalau valve jet itu nih, nah ini valve jet. Ini di sini. Ini jalurnya untuk valve jet itu dari sini masuk. Nah ini nyambung lagi ke sana jalurnya itu. Nah ke sini. Jadi ini sama ini itu satu jalur. Nah ini valve jetnya. Jadi pada posisi putaran tinggi penturi ini memerlukan bensin yang lebih banyak lagi. Nah dibantu dengan spuyer ini. Jadi lubang bensinnya ini nah ini keluar nanti dari sini dari bawah ini. Nah ini kerjanya ini harus sesuai juga untuk valve jet ini bekerjanya berhubungan dengan power piston. Nah ini power piston ini bekerja kalau ada isapan dari sini. Kalau ada isapan ini nanti naik, kalau tidak ada isapan dia turun. Nah pada putaran rendah ini kevakumannya tinggi ke sini itu jadi mengakibatkan terisap, set naik ini, sininya itu tidak tertekan. Nah ini jadi di atas ini. Pada putaran tinggi karena kevakumannya rendah, nah dia itu turun. Nah ininya itu turun menekan ini. Nah menekan. Kalau ini tertekan, bensin yang ada di sini dia keluar melalui sini. Nah, jadi kuncinya ini kalau putaran tinggi itu ininya harus posisi turun. Kalau posisi stasioner dia harus naik. Nah, karena dia berada di sebelah sini. Nah, ini.
Jadi kalau pada posisi tensioner ini posisi menekan, nah bensin itu masuknya itu dari sini satu, dari jalur ini, dari sini satu. Nah itu yang mengakibatkan boros. Jadi ke busi itu biasanya hitam, karena mungkin kalau dihitung ini spoiler yang ini berapa, terus yang ini berapa, kita dijumlahkan jadi berapa untuk memasok jalur ini yang primer ini. Nah ini jadi kerjanya seperti itu teman-teman. Nah ini karena kan ini masih terendam bensin itu tingginya di sini, sedangkan ini di bawah. Nah ini untuk putaran tinggi. Nah selanjutnya untuk akselerasi. Untuk akselerasi itu kalau kita injak gas secara langsung, nah itu ada yang keluar bensin itu dari sini. Nah jadi spontan. Nah ini jalurnya ini dari mana? Nah untuk akselerasi itu digerakkannya oleh pompa ini. Ini juga ini nih pompanya harus diganti nih. Nah ini dari sini bensin itu masuk ke sini, lalu dipompa dengan pompa akselerasi ini keluar lewat ini. Nah ini, nah di sini komponennya ada bola pelor di sini satu, sama spring, sama ini untuk memompanya. Ya keluar bensinnya itu lewat sini jalurnya. Nah ini keluar. Nah ini ke sini, lalu naik lagi ke sini. Nah di sini komponennya apalagi? Di sini komponennya ada pelor kecil, terus ada pemberat. Nah, nanti pas ketika ini ditekan ke pompa sama gerakan gas spontan, nah dari sini tuh akan keluar bensin muncrat kayak injection, kayak suntikan, seret gitu. Nah itu untuk menambah suplai bensin ketika kalau ditanjakan atau ada gas spontan mau nyalip. Nah itu bensinnya itu dibantu lagi dari sini. Jadi ada beberapa jalur bensin ya teman-teman dari yang tadi saya jelaskan. Nah itu untuk akselerasi ini sini. Nah yang selanjutnya setelah akselerasi kita beralih untuk ke putaran tinggi. Nah ini mungkin untuk putaran yang paling tinggi itu kalau udah di atas kecepatan 100. Nah ini karena di sini kan ada dua venturi, ini primer, ini sekunder. Nah ini yang sekunder itu buat kecepatan tinggi aja teman-teman. Jadi kerjanya kalau gas kita perhitungan lah mungkin di atas 100. Nah yang bekerja itu dari sini juga dibantu. Jadi kalau posisi rendah, stasioner, gas tinggi, putaran tinggi sampai sedang itu kerjanya tuh di sini. Nah pada puncak gas sampai mentok ini udah tidak bisa membantu lagi dari sini, supaya bensinnya udah mentok, udah dari sini. Nah dibantu dari sekunder. Nah ini di sini ada spoiler sekunder. Nah ini ukurannya lebih besar kalau sini. Ini untuk menyuplai bensin, memaksimalkan ini putaran terakhir paling besar. Ini biasanya kalau yang ini cuma 100, spoiler yang ini ya ini biasanya lebih besar, bisa nyampe 150 atau 180. Nah ini spoilernya itu sama seperti yang sebelah sini, yang primer, sekunder juga bentuknya sama, cuman beda di ukuran. Nah nanti masuknya ke venturi yang ini kalau ini. Nah sini, jadi gas udah tinggi, sini udah mentok, sudah tidak bisa mensuplai bensin. Nah ini baru terbuka sini. Cara bisa terbukanya itu gimana? Kok bisa langsung terbuka aja? Nah di sini kita lihat ini ada mekanik di sini untuk sekunder. Nah ini, jadi ketika gas udah mentok, nah di sini ada pengunci. Jadi kalau seandainya gasnya belum nyampe setengah, dia itu gak bakalan terbuka. Kalau yang ini selalu menutup karena ininya tertahan. Nah ketika ini putaran gas yang primer udah nyampe di setengah, ini baru bisa terbuka. Nah membuka gini, dan
membuka jalur ini. Nah ini itu digerakkannya oleh vakum ini. Vakum ini. Nah ini jalurnya. Jadi pada putaran RPM tinggi vakum ini bekerja, ini menarik. Nah ininya ke atas, ininya ketarik ikut membuka. Nah gini set. Nah di sini ada isapan lagi yang membuat Venturi ini bekerja. Jadi isapan itu dari sini ada lubang, yang ini sini ada. Nah, yang ini baru bekerja kalau udah koin yang di bawahnya itu terbuka. Bensin masuk ke sini, bensinnya yang sangat besar, ukuran spuirnya besar, masuk ke sini terhisap lagi oleh intake. Nah itu putaran akhir, jadi paling kencang. Jadi kalau sistem karburator bisa bekerja dengan baik, itu tenaga itu pasti powerful, maksimal, semua bekerja. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mungkin yang ininya yang sekundernya jarang membuka, teman-teman bisa perhatikan ininya apakah masih aktif tidak. Nah ini untuk vakum ininya, karena kalau ininya tidak bisa menarik, otomatis koin yang di ininya, yang ini nggak bakalan bisa membuka. Nah ininya, kalau koin ini tidak bisa membuka, Venturi sekunder ini nggak bakalan bekerja juga. Jadi kerjanya itu cukup mentok di sini. Paling kecepatannya cuma nyampe di 100 atau 120, nyampe di sini. Dan nanti kalau ini bekerja, ini bisa nyampe di 140 atau 150 kecepatannya. Nah seperti itu teman-teman mungkin kerjanya. Jadi tahap-tahapannya seperti itu. Dari pertama bensin masuk, terus bisa dibagi-bagi untuk putaran-putarannya. Intinya itu seperti itu teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau yang kurang paham, kita bahas di bawah di komentar ya teman-teman. Ini durasinya udah terlalu panjang. Untuk ukuran-ukuran supplier di video sebelumnya saya udah bahas, tapi itu tidak bisa jadi patokan, tuh tinggal menyesuaikan untuk kebutuhan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ngopreknya kali ini sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.